Pernah nggak Anda bayangin Anda lagi jalan, tiba-tiba ada orang menghadang Anda, orang itu mau menyerang Anda, orang itu mungkin mau pukul Anda, yang Anda lakukan bukan Anda balas pukul, Anda tendang, tapi Anda take down, Anda bawa ke lantai, Anda cekik, Anda kunci orang itu, game over. Itulah Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jadi ternyata banyak orang yang masih bertanya-tanya, bahkan bingung apa itu sebetulnya Brazilian Jiu-Jitsu. Dan video kali ini saya buat untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang pelatih Brazilian Jiu-Jitsu. Saya melatih di klub saya bernama Shaka BJJ Academy di kota Surabaya. Dan saat ini saya sudah melatih dari tahun 2016 dan saya adalah seorang pemegang sabuk hitam di Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi kalau kita ngobrol mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, itu ternyata masih banyak orang yang masih salah paham, bahkan mungkin belum mengerti apa itu sebetulnya Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai seni bela diri, pada umumnya orang-orang di dunia dan di Indonesia lebih mengenal bela diri yang sifatnya adalah standing, bela diri yang dimulai saat Anda berdiri. Misalkan Anda bicara mengenai bela diri boxing, banyak menggunakan pukulan waktu berdiri, atau mungkin bela diri karate yang menggunakan pukulan dan juga tendangan, atau bela diri seperti taekwondo yang banyak menggunakan tendangan. Rata-rata dilakukan dengan posisi standing. Kenapa ya? Itu cukup terkenal karena ya di film-film pun itu adalah jenis-jenis bela diri yang banyak dipertontonkan. Sedangkan di sisi yang lain ada bela diri yang sifatnya adalah grappling, atau bela diri bukan menggunakan pukulan tendangan tapi menggunakan bantingan dan kuncian. Contohnya seperti bela diri judo dan bela diri gulat. Dan salah satunya adalah Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu sendiri banyak dikembangkan di negara Brasil. Itu kenapa namanya sekarang spesifik menjadi Brazilian Jiu-Jitsu atau BJJ. Dan Brazilian Jiu-Jitsu sendiri saat ini sudah menjadi olahraga yang berkembang di dunia. Seni bela diri ini berkembang dari Brasil ke banyak sekali negara dan saat ini termasuk salah satu olahraga bela diri yang paling berkembang pesat di dunia. 23 World Jiu-Jitsu Championships at the Walter Pyramid in Long Beach, California. We're going to kick things off with the female Cruiserweight final. We got Maisa Bastos. Jadi karena fokusnya Brazilian Jiu-Jitsu itu adalah untuk di bela diri yang menggunakan grappling dan kuncian atau cekikan, itu fokusnya adalah kita mau menggunakan bagaimana kita bisa mengontrol lawan. Kalau kita bermain bela diri, seni bela diri dan ada jarak, semakin susah untuk mengontrol lawan. Variasi yang bisa terjadi semakin banyak. Di bela diri Brazilian Jiu-Jitsu kita mau close the distance, kita mau kontrol lawan, kita bawa lawan ke bawah. Nah ini yang membedakan. Banyak bela diri yang fightingnya standing up. Kalau di Brazilian Jiu-Jitsu kita mau membawa lawan ke lantai, kita mau pin, kita mau kunci lawan di lantai. Di situ kita bisa melakukan teknik-teknik patahan seperti armbar mungkin, Anda bisa melakukan leg lock, Anda bisa melakukan teknik-teknik kuncian, ataupun Anda bisa melakukan teknik-teknik cekikan pada leher dan sebagainya yang membuat lawan akhirnya menyerah. Dan utamanya adalah pada sisi kontrol tadi, karena menggunakan efisiensi, jadi menggunakan leverage. Itu banyak orang bertanya-tanya, Coach, saya ini badannya kecil, apakah bisa saya latihan Brazilian Jiu-Jitsu? Sangat amat bisa, baik itu untuk Anda untuk sports maupun untuk self defense. Seperti contoh aja, saya punya badan ini kecil. Untuk size orang Indonesia pun saya tidak besar. Saya tinggi 165 dengan berat badan saya saat ini 62-63 kilo. Itu tidak besar. Tetapi yang namanya teknik di Brazilian Jiu-Jitsu itu menggunakan namanya leverage. Bagaimana Anda menggunakan size dan menggunakan weight yang minimum untuk mendapatkan hasil cekikan, kuncian, dan bantingan yang maksimum. Nah, itu sebetulnya kunci dari Brazilian Jiu-Jitsu. Dan lagi kita mengutamakan ada satu konsep yang bernama position over submission. Bagaimana caranya kita menggunakan posisi untuk mengontrol lawan. Jadi lawan mungkin size-nya lebih besar sekalipun kita bisa menggunakan teknik, kita menggunakan leverage, menggunakan posisi yang baik untuk mengontrol lawan. Banyak yang berpikir kalau saya mau memenangkan suatu fight ya saya berarti harus punya muscle lebih besar, saya harus punya size lebih besar. Tetapi ternyata dengan menggunakan teknik, menggunakan leverage, menggunakan positioning yang tepat, Anda pun bisa melakukan self defense dengan efektif. Lalu siapa saja coach yang bisa belajar Brazilian Jiu-Jitsu? Jadi pada dasarnya BJJ
Itu bisa untuk siapa saja, baik untuk pria, untuk wanita, untuk yang usia dewasa ataupun untuk anak-anak, semua bisa belajar. Dan kita di tempat kita di Syaka BJJ Academy, kita mempunyai kelas-kelas untuk yang baru mulai, kelas fundamental, ada kelas intermediate untuk mereka yang sudah lebih lanjut belajarnya dan sebagainya. Ataupun untuk kelas anak-anak di usia di bawah 12 tahun, kita juga membedakan, kita punya kelas kids khusus untuk anak-anak, tentunya dengan kurikulum materi yang disesuaikan untuk anak-anak. Jadi semua orang bisa belajar yang namanya bela diri Brazilian Jiu-Jitsu, dan di dunia saat ini itu pun sudah sangat berkembang pesat. Bahkan kalau saya ke luar negeri itu untuk pria dan wanita komposisinya udah hampir kejar-kejaran jumlahnya sekarang. Kalau Anda tertarik untuk tahu lebih dalam lagi mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, saya sebetulnya mempunyai sebuah e-book yang sudah saya buat beberapa tahun yang lalu. Anda bisa download di link.id/Syaka BJJ Academy. Itu di situ bisa Anda download for free. Oke, jadi ini linknya ada di bawah sini, itu Anda bisa download di situ, bukunya free. Oke, di situ Anda bisa baca mengenai peraturan-peraturan yang ada di Brazilian Jiu-Jitsu, mengenai mungkin Anda bertanya mengenai belt di Brazilian Jiu-Jitsu, ada penjelasannya di sana, mengenai background apa itu Brazilian Jiu-Jitsu ada di situ, teknik-tekniknya apa aja yang nanti akan saya pelajari di Brazilian Jiu-Jitsu, itu sudah saya tulis komplit di dalam buku itu. Ada 60 halaman, sekitar 60 halaman isinya, cukup tebel. Jadi kalau Anda baca ya Anda baca aja, banyak bisa Anda dapatkan di sana for free. Dan selain itu juga untuk size badan yang beraneka ragam, mulai dari size yang badannya besar Anda bisa ikut, size badannya menengah Anda bisa ikut, size badannya lebih kecil pun Anda bisa ikut. Why? Karena sistem tempat latihan di Brazilian Jiu-Jitsu pada umumnya itu mengutamakan safety. Karena mengutamakan safety, bagaimana kita bisa melakukan sparring dengan baik dan benar, itu mengutamakan keamanan. Oke. Dan satu hal lagi, orang banyak yang menakut-takut kalau wah nanti saya cedera dan sebagainya. Belum tentu, karena yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu, kalau Anda kena cekikan, Anda jangan tunggu sampai Anda mau pingsan. Sebelum Anda pingsan, Anda bisa melakukan yang namanya tap. Pasti Anda akan dilepaskan. Anda kena kuncian, sebelum terjadi apa-apa ya Anda akan tap, pasti akan dilepaskan. Itu sebetulnya yang membuat training itu lebih safety. Kalau kita latihan pukulan atau tendangan, terkadang lebih susah untuk menahan pukulan yang sudah dilontarkan. Tiba-tiba direm, itu akan susah, lebih susah. Kalau kita ngomong secara safety di Brazilian Jiu-Jitsu, karena mengutamakan fungsi kontrol, itu yang membuat latihan akan jauh lebih aman sebetulnya. Lalu pertanyaan mengenai gimana sebetulnya latihan di Brazilian Jiu-Jitsu. Saran saya sebetulnya yang paling baik adalah Anda datang ke tempat latihan, Anda mengikuti yang namanya trial class. Jadi rata-rata tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu pasti mempunyai yang namanya trial class. Di Syaka juga, di Syaka BJJ Anda bisa ikut trial class untuk Anda mencoba kelas. Jadi Anda datang ke kelas, Anda mengikuti kelas. Anda akan tahu apakah kelas ini oke atau tidak. Apakah Anda safe waktu latihan atau tidak. Anda bisa mengikuti namanya trial class. Dan kalau kita bicara mengenai bagaimana latihan di Brazilian Jiu-Jitsu, kita akan bagi menjadi satu sesi warm up. Anda akan melakukan gerakan-gerakan yang dipakai nantinya pada saat Anda rolling. Oke, baik Anda mungkin Anda latihan jatuhan, Anda melakukan latihan-latihan gerakan shrimping, bridging dan sebagainya. Dan banyak hal lainnya sebetulnya yang akan menjadi warm up untuk kelas latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Kemudian kita akan mulai mempelajari teknik, the technique of the day. Jadi pada hari itu Anda menjadi satu atau dua macam teknik yang berbeda. Oke, Anda akan belajar teknik, Anda melakukan drilling, Anda melakukan teknik yang diajarkan tadi dengan partner latihan Anda bergantian. Kemudian kita mulai akan masuk namanya isolation. Isolation itu Anda melakukan teknik yang sama, tapi kali ini teman latihan Anda boleh bergerak, bukan cuma diam. Anda bisa bergerak, Anda mengikuti, jadi lebih live drilling. Kemudian dari situ kita mulai belajar melakukan yang namanya sparring, ya. Jadi sparring ini pun juga tidak langsung serta-merta Anda mulai langsung oke harus sparring, belum tentu. Anda bisa lihat dulu, observasi dulu, Anda lihat dulu, kemudian Anda kalau mau mencoba sparring itu pun selalu kita akan memasangkan dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, bukan yang baru ketemu dengan anak baru, pasti nggak karu-karuan. Anda akan dipasangkan dengan orang yang lebih berpengalaman di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Seperti itu prosesnya, dan itu akan berurutan satu kelas menuju kelas yang berikutnya, kelas berikutnya. Pada umumnya coach, berapa lama orang itu bisa mulai merasa nyaman di Brazilian Jiu-Jitsu?
Menurut saya pada umumnya sekitar 2-3 bulan setelah Anda mulai mengikuti kelas, Anda akan mulai lebih nyaman. Karena apa? Karena Anda mempunyai koleksi teknik. Kalau saya boleh bicara, Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu seperti Anda belajar abjad. Jadi kalau di awal-awal Anda belajar abjad baru punya beberapa abjad, let's say Anda punya huruf A, Anda punya huruf B, Anda punya huruf C, itu mungkin masih belum cukup untuk Anda mulai bisa berkata-kata dengan orang. Oke, Anda masih bingung ini mau diapakan. Tapi setelah Anda mempunyai, let's say Anda mempunyai 10 koleksi huruf yang bisa Anda pakai, atau let's say 10 macam teknik yang Anda tahu di Brazilian Jiu-Jitsu, Anda mulai punya opsi. Oh, di posisi ini saya bisa melakukan A, di posisi ini saya bisa melakukan B, di posisi ini saya bisa melakukan C, dan seterusnya, yang membuat satu circle itu akhirnya mulai Anda pahami. Oke, Anda kena posisi, misalkan Anda kena mount, Anda tahu cara escape-nya. Anda di posisi, kena posisi back, Anda tahu nih, oh saya harus escape seperti ini. Anda yang di back, Anda tahu, oh ini caranya melakukan rear naked choke misalkan. Anda mulai tahu step by step-nya, akhirnya pelan-pelan Anda akan bisa flowing. Teknik Anda mulai connect satu persatu, Anda bisa mulai flowing waktu Anda rolling. Oke, itu sebetulnya prosesnya. Jadi take time. Memang ya awal-awal pasti Anda bingung. It's okay, itu normal ya, karena kosakata yang Anda punyai baru sedikit. Tapi seiring berjalannya Anda ikut latihan, Anda punya kosakata yang lebih banyak, badan Anda lebih terbiasa untuk bergerak, napas Anda nggak cepat habis, itu Anda akan lebih bisa menikmati permainan di Brazilian Jiu-Jitsu. Anda lebih punya variasi gerakan, Anda bisa sparring dengan jauh lebih baik. Oke, itu dari pengalaman saya mengajar selama kurang lebih 10 tahun di Shaka BJJ Academy. Kalau kita bicara mengenai apa saja manfaat yang Anda dapatkan waktu Anda ikut latihan Brazilian Jiu-Jitsu, yang pertama jelas itu adalah sisi self defense, karena Anda belajar yang namanya martial art, bela diri, seni bela diri. Tentu Anda akan belajar bagaimana caranya Anda membela diri, bagaimana caranya Anda harus bertahan, bagaimana harus menyerang kalau ada posisi yang membutuhkan hal-hal tersebut. Itu tentu Anda dapatkan, sisi self defense. Itu yang pertama. Poin yang kedua, tentunya buat kita secara umum saat ini yang kita butuhkan adalah badan yang sehat. Anda pasti akan dapatkan itu. Karena latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu menggunakan otot-otot di seluruh tubuh Anda secara efektif dan maksimum, ya otomatis pertama Anda akan mendapatkan menurunkan berat badan, itu hal yang pasti. Menurunkan heart rate Anda, tekanan darah Anda tiba-tiba membaik, kolesterol Anda tiba-tiba turun saat Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Itu bukan hal yang magic, itu hal yang terjadi kalau Anda melakukan olah fisik secara maksimal. Oke, itu yang Anda pasti dapatkan. Kemudian dari sisi mental, itu pada umumnya orang-orang merasa dan mendapatkan, saya jadi lebih tenang coach dalam kondisi-kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini. Itu kita bisa merasa feels better. Why? Karena Anda sudah biasa under pressure. Kalau Anda latihan Brazilian Jiu-Jitsu, Anda sudah biasa under pressure. Situasi-situasi yang di luar ini, Anda lebih bisa menerima dengan baik sebetulnya. Jadi itu efek secara mental. Mental Anda lebih kuat. Untuk orang-orang yang mungkin merasa self confidence-nya kurang, itu akan sangat terbantu dengan Anda latihan-latihan seperti ini. Oke, bahkan untuk di kelas anak-anak pun yang mereka dulu sering dapat bullying, mereka sekarang untuk mereka bisa self defense, mereka tidak ada yang membuli mereka lagi, dan itu sudah banyak hal yang kita dapatkan saat kita latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Di luar tentunya masih banyak hal-hal lain lagi yang bisa Anda dapatkan. Anda punya lingkungan teman yang baru, Anda yang mungkin butuh teman saat ini banyak sekali. Kalau Anda ketemu teman di sini, Anda akan bertemu dengan beraneka ragam teman. Oke, Anda ketemu orang yang masih muda, Anda ketemu anak yang masih sekolah, Anda ketemu yang kuliah, Anda ketemu yang profesional, Anda ketemu yang sudah pensiun, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu variabel sebetulnya yang akan Anda temui di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke coach, kalau saya mau mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu nantinya apa saja yang saya perlukan? Apakah saya perlu perlengkapan-perlengkapan khusus? No, Anda tidak perlu perlengkapan-perlengkapan khusus. Yang Anda perlu punya adalah yang namanya BJJ Gi.
Jadi ya ini aja yang Anda perlukan. Anda perlu mempunyai baju latihan untuk latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Ya, kenapa perlu baju ini? Ya karena yang pertama, latihan Brazilian Jiu-Jitsu itu Anda menggunakan grappling. Kalau Anda hanya pakai kaos Anda ditarik pasti sobek. Anda pakai kemeja ya ditarik pasti sobek. Baju Brazilian Jiu-Jitsu ini namanya BJJ, itu memang bahannya diciptakan bahannya tebal. Jadi memang tebal dan memang kuat untuk ditarik-tarik pun itu awet. Punya saya ini sudah saya pakai lebih dari 5 tahun, masih bisa saya pakai terus sampai hari ini. Jadi ini yang Anda perlukan. Anda cari dulu, mungkin di tempat latihan ada yang jual atau di toko-toko online itu banyak yang jual. Oke, kemudian Anda perlu pakai kaos rash guard seperti ini ya. Kaos rash guard ini kaos yang bahannya kaos agak ketat, nempel di badan, tujuannya supaya tidak kesangkut-sangkut kan. Atau ya kalau Anda nggak punya, Anda bisa pakai kaos seperti kaos jersey, itu masih oke. Oke, jangan pakai kaos yang kaos katun karena pasti nggak nyaman sebetulnya. Cari kaos yang namanya kaos rash guard kalau bisa. Udah itu aja yang Anda perlukan. Dan untuk sabuk ya Anda mulai dengan sabuk putih dulu kalau Anda baru mulai latihan Brazilian Jiu-Jitsu. That's it. Itu aja yang diperlukan. Datang ke kelas, mulai ikut latihan. Itu aja yang diperluin. Udah beres. Nggak banyak perlengkapan yang diperlukan, nggak ribet sebetulnya. Anda hanya perlu untuk mulai rutin ikut latihan Jiu-Jitsu. Kuncinya saat ini adalah kalau Anda tertarik dengan namanya Brazilian Jiu-Jitsu dan Anda berpikir saya mau ini itu, Anda datang aja dulu. Hal yang memang paling susah dalam Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu apa? Mulai. Ya caranya mulai bagaimana Gus? Cara mulainya ya Anda datang ke tempat latihan Brazilian Jiu-Jitsu. Datang atau Anda hubungi via WhatsApp, mungkin Anda telepon, Anda daftarkan untuk Anda ikut trial class. Anda ikuti trial class-nya dulu. Anda ikut trial class, di situ Anda akan bisa paham. Setelah Anda mencoba, Anda akan lebih tahu sebetulnya apa itu Brazilian Jiu-Jitsu. Bukan dari apa katanya orang, bukan dari apa yang Anda tonton. Karena Anda tonton itu kadang-kadang misleading. Yang Anda tonton itu kalau Anda nonton Brazilian Jiu-Jitsu di YouTube misalkan, yang muncul adalah profesional atlet yang punya video. Kalau Anda nonton videonya profesional atlet, ya betapa jauhnya kita dari mereka. Saya pun yang saat ini black belt pun ya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang profesional atlet saat ini. Oke, jadi jangan nonton yang seperti itu. Itu adalah gambaran maksimumnya sampai di level world champion seperti itu. Tapi kita akan mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu as a normal person, ordinary people. Bagaimana kita orang normal, kita belajar Brazilian Jiu-Jitsu, apa manfaatnya buat saya, apakah saya bisa saya pakai untuk self defense, apakah saya bisa memperbaiki kondisi kesehatan saya, kondisi mental saya lebih baik enggak, self confidence saya lebih bagus enggak, dan sebagainya dan sebagainya. Itu manfaat yang akan Anda dapatkan dari Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, jangan membandingkan diri kita dengan profesional atlet yang sudah ada levelnya jauh di atas kita. Pasti nggak ketemu pasti. Oke, Anda bandingkan nanti di kelas, Anda bandingkan aja dengan orang-orang yang di sekitar Anda. Oke, ordinary people yang latihan bersama-sama dengan Anda. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau Anda berlatih Brazilian Jiu-Jitsu, saat ini Anda yang mungkin sudah latihan atau yang akan Anda mau mulai latihan, jangan banding-bandingin. Oke guys, yang Anda bandingkan itu hanya bisa sebetulnya dengan diri Anda. Apakah diri saya hari ini lebih baik dari diri saya kemarin? Apakah kemarin saya nggak tahu apa-apa mengenai self defense, hari ini saya mulai mengerti 1 potong. Besok saya akan mengerti 2-3 potong lebih banyak lagi dan seterusnya dan seterusnya. Kemarin saya tidak ngerti bagaimana caranya melakukan bantingan, hari ini saya belajar melakukan bantingan. Kemarin saya nggak tahu caranya melakukan kuncian, hari ini saya mulai belajar melakukan kuncian dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang membuat Anda enjoy waktu Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Suka dengan video ini, dengan apa yang saya jelaskan mengenai Brazilian Jiu-Jitsu, Anda bisa klik subscribe di channel saya karena di channel ini ada ratusan video menjelaskan mengenai Brazilian Jiu-Jitsu. Dan bagi Anda yang ada di kota Surabaya dan Anda kepingin belajar Brazilian Jiu-Jitsu, silakan datang ke Shaka BJJ Academy. Di sini kita akan mengajarkan Anda apa itu Brazilian Jiu-Jitsu. Anda akan belajar Brazilian Jiu-Jitsu mulai dari awal, dari nol Anda belajar sampai Anda paham, Anda menguasai Brazilian Jiu-Jitsu. Okay guys, hope it helps. Keep on training and see you on the mat. Us.